Pernah kepikiran nggak, gimana caranya orang dulu jalan-jalan di kota sebelum ada angkot, bus, atau kereta modern? Kalau sekarang kita terbiasa mendengar suara klakson kendaraan di mana-mana, bayangkan dulu alunan kaki kuda atau asap lokomotif tram yang berderit di rel. Kedengarannya antik banget kan? Nah, di sini kita bakal ngulik sejarah angkutan umum perkotaan di Indonesia dengan cara yang asyik dan bikin kita lebih mengapresiasi perjalanan jauh sebelum era MRT. Pertama-tama, kita mundur ke masa ketika kuda jadi mesin penggerak utama. Di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, delman dan dokar merajai jalan-jalan di kota besar. Nggak cuma bawa penumpang, tapi juga barang dagangan. Kalau dipikir-pikir, ini adalah cikal bakal angkutan umum di kota-kota Indonesia. Meski lambat, delman punya peran penting sebagai sarana mobilitas yang mudah dijangkau. Uniknya, sampai sekarang masih ada beberapa kota yang mempertahankan delman sebagai bagian dari kebudayaan lokal, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Kira-kira kalian masih mau naik delman buat ke mall terdekat? Nah, berikutnya ada kendaraan yang mungkin bikin banyak orang kaget, tram uap. Percaya atau enggak, pada akhir abad ke-19, Jakarta yang dulu bernama Batavia sudah punya tram bertenaga uap. Relnya tersebar di beberapa jalur utama kota, memudahkan warga berpergian tanpa perlu bergantung pada kuda. Tram ini sempat berkembang bahkan sampai dipakai di Surabaya, tapi karena biaya perawatan mahal dan kehadiran moda transportasi lain, tram uap pun perlahan ditinggalkan. Mungkin kalau tram uap masih bertahan, kita bakal punya pemandangan unik di jalan raya hari ini. Bergeser ke pertengahan abad ke-20, inilah saat kendaraan bermotor makin mendominasi. Banyak orang mulai kenal bus kota sebagai transportasi massal. Di Jakarta, misalnya, perusahaan bus legendaris seperti PPD, Perusahaan Pengangkutan Jakarta, beroperasi sejak tahun 50-an. Meskipun kadang penuh sesak, bus kota jadi solusi buat mengangkut banyak penumpang sekaligus. Di luar Jakarta, bus antar kota juga mulai tumbuh pesat, menghubungkan satu kota dengan kota lain. Walau sering dianggap nggak nyaman, di era itu bus jelas jadi pilihan terjangkau daripada harus punya mobil pribadi. Nggak mau kalah dengan bus, sekitar tahun 1960-an muncullah bemo, kendaraan roda 3 yang identik dengan suara mesin cemprengnya. Bemo ini jadi pahlawan, warga yang butuh transportasi ringkas untuk jarak dekat. Berbekal bodi mungil, dia bisa selap-selip di ganggang sempit, cocok buat kondisi jalanan kota yang mulai sumpek. Sayangnya, polusi dan faktor keselamatan bikin bemo lama-lama pudar. Popularitasnya digantikan angkot yang semakin merajalela dengan rute-rute tak resmi dan kadang suka berhenti sembarangan. Meski bikin macet, angkot sejatinya membantu mobilitas warga menengah ke bawah. Rasanya nggak lengkap kalau ngomongin transportasi Indonesia tanpa menyinggung angkot yang berseliweran sambil ngetem sesuka hati. Nah, di saat kota-kota besar mulai sumpek, muncullah proyek busway atau yang lebih dikenal dengan Transjakarta. Resmi beroperasi tahun 2004, Transjakarta menerapkan konsep Bus Rapid Transit (BRT) yang punya jalur khusus. Harapannya, kendaraan pribadi bisa lebih berkurang karena masyarakat beralih ke moda transportasi massal. Walaupun sempat diragukan, perlahan sistem ini sukses mengangkut ribuan penumpang setiap harinya. Beberapa kota lain juga nggak mau ketinggalan, misalnya Bandung, Semarang, dan Yogyakarta yang mengembangkan sistem sejenis. Lalu, masuk ke era modern yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta. KRL Jabodetabek sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial, tapi baru dibenahi besar-besaran setelah tahun 2000-an. Dulu kita sering lihat kereta ekonomi super sesak dengan pintu terbuka, penumpang bergelantungan, bahkan duduk di atap. Sekarang sistemnya lebih rapi, pintu otomatis, gerbong ber-AC, jadwal teratur, dan stasiun yang lebih bersih. Inilah bukti nyata kalau transportasi massal bisa terus berkembang dan semakin layak digunakan masyarakat.
Lanjut lagi, MRT Jakarta yang beroperasi sejak 2019 jelas jadi gebrakan baru. Indonesia akhirnya punya moda transportasi bawah tanah yang canggih, cepat, dan nyaman. Buat perjalanan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, kita sekarang nggak lagi harus berjuang hadapi macet. Ini bikin Jakarta ikut menyamai kota-kota besar dunia lainnya yang udah lebih dulu punya subway atau metro. Kedepannya, ada proyek LRT, Light Rail Transit, dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dikebut. Bayangin, beberapa tahun lagi, kita mungkin bisa keliling Jabodetabek tanpa harus bergantung pada mobil pribadi. Melihat perjalanan panjang ini, kita jadi sadar kalau moda transportasi di Indonesia selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Dari delman yang sederhana, tram uap yang eksotis, bemo berisik, angkot serba spontan, bus kota legendaris, sampai KRL dan MRT modern. Perjalanannya memang nggak selalu mulus. Ada banyak tantangan seperti kemacetan, polusi, sampai pendanaan. Tapi semua ini menunjukkan kalau perubahan itu mungkin terjadi asalkan ada kemauan dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi, lain kali kalau kalian lagi naik bus Transjakarta atau MRT, coba deh ingat-ingat betapa jauhnya kita telah melangkah dari era kuda hingga era digital. Kita semua punya peran buat menjaga dan memajukan transportasi umum ini. Karena transportasi publik yang baik bukan cuma bikin hidup kita lebih nyaman, tapi juga menyehatkan kota dari kemacetan dan polusi. Jangan lupa like dan subscribe, biar kalian terus dapat video terbaru soal transportasi dan budaya perkotaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.